DPR tuli, rebut demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Sylvia Aulturadini dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pasal 134 KUHP selalu digunakan untuk memidana tindak pidana penghinaan Presiden atau Wakil Presiden tanpa memperhatikan kualifikasi perbuatan yang dianggap memenuhi ketentuan tersebut, baik penghinaan yang dilakukan dengan lisan, tulisan, perbuatan, didakwa dengan ketentuan pasal 134 KUHP yang notabene mengatur penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk yang paling dasar. Hal-hal yang dikategorikan sebagai penghinaan dan mempersalahkan melanggar ketentuan pasal 134 KUHP meliputi aksi demonstrasi, baik yang diwujudkan dalam aksi kesenian atau aksi perusakan, pemberitaan di media massa, hingga persebaran rumor mengenai perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Penerapan ketentuan pasal 134 KUHP terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap menghina bergantung pada politik hukum pidana masing-masing rezim pemerintahan dengan alat ukur berupa subjektivitas hakim yang memeriksa. Terdapat variasi pemaknaan unsur pasal 134 KUHP dalam kasus pada rentang tahun 1998 sampai 2013. Variasi pemaknaan ini bergantung pada kecenderungan perbuatan penghinaan yang terjadi pada rezim pemerintahan yang bersangkutan. Baik, yang pertama ada pada rezim pemerintahan Soeharto, pasal 134 KUHP banyak digunakan untuk memidana berbagai pemberitaan, pers, dan aksi demonstrasi. Dalam rezim inilah penggunaan pasal 134 KUHP dimaknai dengan sangat longgar, hakim tidak menitik beratkan bentuk perbuatannya. Segala macam perbuatan selama dinilai bertentangan dengan atau mencemarkan keberadaan Presiden atau Wakil Presiden dianggap memenuhi ketentuan pasal 134 KUHP. Selanjutnya, dalam rezim pemerintahan Megawati, variasi pemaknaan unsur pasal 34 KUHP tidak menunjukkan keberagaman seperti rezim pemerintahan Soeharto. Banyak ditentukan pemidanaan penghinaan di luas demonstrasi, berbagai aksi seperti pembakaran, perusakan, perlakuan yang kurang terpuji terhadap atribut yang mempresentasikan Presiden dan Wakil Presiden seperti patung atau gambar dianggap memenuhi ketentuan pasal 134 KUHP. Unsur keterhinaan dari perbuatan tersebut ditentukan oleh majelis hakim yang cenderung memberikan stereotip bahwa demonstrasi adalah aksi yang ditunjukkan untuk mempermalukan Presiden dan Wakil Presiden, karena dilihat dari substansinya demonstrasi merupakan wujud protes. Ujaran-ujaran dan seruan diucapkan saat demonstrasi berlangsung tidak dipertimbangkan sebagai penghinaan, justru perbuatan dan tulisan yang paling layak dikenakan sebagai ketentuan pasal 134 KUHP. Dan selanjutnya pada rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pasal 134 KUHP tidak hanya digunakan untuk mengkriminalisasi aksi demonstrasi, namun juga perbuatan atau pernyataan yang secara nyata ditujukan kepada kepentingan umum seperti klarifikasi atas kebenaran rumor penerimaan gratifikasi oleh Presiden dan anggota kepresidenan lainnya dianggap telah mencemarkan nama baik Presiden. Pada kasus yang terakhir, ukuran mengenai keterhinaan semakin kabur. Ketentuan pasal 134 KUHP diterapkan secara kaku dan nampak politik hukum pidana yang menempatkan kriminalisasi sebagai prima remedium atau cara penyelesaian yang diusulkan. Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden bersinggungan langsung dengan kepentingan pribadinya, khususnya terkait tersinggung atau tidaknya kehormatan dan nama baik mereka. Hal ini akan membuat pemberlakuan ketentuan tersebut relevan karena diproses atau tidaknya perkara tersebut digantungkan pada ada tidaknya aduan dari Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi korban.
Yang pertama, untuk perancang undang-undang diperlukan telah lebih dalam mengenai relevansi penerapan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang cenderung digunakan untuk menekan kritik dan pendapat terhadap presiden dan wakil presiden. Hal ini nampak dari tidak hanya standar baku mengenai hal-hal yang dianggap menghina, sehingga berbagai macam perbuatan selama dirasa bertentangan dengan kedudukan pemerintahan dapat dianggap sebagai penghinaan. Kecenderungan penyalahgunaan pasal juga nampak dari digunakannya pasal 34 KUHP untuk segala perbuatan penghinaan tanpa mempedulikan apakah wujud penghinaan berupa lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Hal demikian menunjukkan lenturnya pemaknaan pasal 134 KUHP dalam hal ketentuan mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden ini dipertahankan, maka harus dipertimbangkan alternatif modifikasi delik aduan tersebut menjadi delik biasa. Untuk pihak kepolisian, penerapan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden untuk mengkriminalisasi demonstran justru bertentangan dengan prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium. Hukum pidana justru diutamakan penggunaannya atau primum remedium. Kedepannya dalam hal aksi demonstrasi dinilai bertentangan dengan norma yang ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat. Kini sudah diperbarui dengan berbagai peraturan Kepala Polri terkait penyampaian pendapat di muka umum mengatur bahwa aparat kepolisian berhak membubarkan aksi yang ada. Penerapan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden secara berlebihan justru akan kontraproduktif dengan perlindungan kebebasan berekspresi. Dalam hal perbuatan yang ada memang melewati batas lazimah menyatakan pendapat dan cenderung memenuhi ketentuan penghinaan, maka dapat dibuat suatu pedoman yang memuat parameter ungkapan, tulisan, atau perbuatan dianggap menghina presiden dan wakil presiden. Tentunya perumusan tersebut juga harus memperoleh persetujuan presiden dan wakil presiden itu sendiri. Sebagai contoh, di Thailand terdapat kamus kerajaan yang selalu dijadikan rujukan untuk menilai apakah suatu ungkapan atau tulisan memenuhi hinaan atau tidak. Untuk hakim, penerapan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden seyogyanya tidak dilakukan secara kaku karena akan ada banyak ucapan, tulisan, dan perbuatan yang akan dipidana dengan ketentuan tersebut. Penerapan pasal dalam memeriksa perkara juga harus melihat kondisi kebatinan dan latar belakang terjadinya peristiwa pidana. Hal ini akan membantu hakim memeriksa terpenuhi atau tidaknya unsur kesengajaan dalam menghina atau animus injuriandis sebagai salah satu syarat terpenuhnya ketentuan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan keberadaan alasan pembenar sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 310 ayat 3 KUHP tanpa menutup diri dari kemungkinan berlakunya doktrin pembenaran lainnya sebagaimana diberlakukan di banyak negara. Baik, sekian pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 你爱我，我爱你，你是冰上甜蜜蜜。你爱我，我爱你，你是冰上甜蜜蜜。